Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan sebuah edukasi tentang bahasa Inggris pada pemula, di mana ini adalah tahapan-tahapan awal ya. Baik, pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan pencerahan tentang membuat kalimat ya. Karena memang dalam bahasa Inggris itu sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa apapun, kosakata adalah hal yang sangat penting dan mutlak harus dikuasai. Dan cara menghafal atau cara memperkaya kosakata, kebanyakan para pelajar itu atau beginners biasanya cukup mencari arti atau makna dari kata-kata yang diinginkan. Tapi sebenarnya ada yang penting juga, yaitu mencari kelas kata. Jadi selain kita mencari makna atau mencari arti dari kata yang kita inginkan, kita juga harus tahu bentuk kata atau kelas kata yang kita cari tersebut, karena ini sangat penting untuk memudahkan kita membentuk kalimat yang baku atau gramatikal. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, di materi awal ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang kind of speech ya, atau dalam bahasa lainnya itu part of speech. Ini adalah bentuk-bentuk kata. Apa aja? Baik, karena kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan yang pertama adalah tentang noun atau kata benda. Berikutnya adalah adjective atau kata sifat. Berikutnya adalah verb atau kata benda. Dan yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan. Nah, sebetulnya ada lagi beberapa bentuk kata ya, seperti mungkin ada artikel, ada kata sambung, kata preposisi, dan ada lagi yang lain. Tapi yang 4 ini menurut saya ini yang sangat penting bagi pemula untuk diketahui agar memudahkan membentuk kalimat dari kata-kata yang sudah kita kumpulkan. Baik, kita coba masuk ke bentuk kata yang pertama ya, yaitu noun atau kata benda. Nah, ketika kita ingin diminta untuk menyebutkan contoh kata benda, kemungkinan yang akan muncul diantaranya adalah table, book, handphone, money. Dan ini memang sangat mudah dipahami karena memang ini benda ya. Jadi dalam benak kita kalau mendengar kata benda langsung menuju ke benda konkret ya. Dan ini tidak salah. Tapi yang perlu diperhatikan atau perlu dipahami bahwa kata benda itu tidak hanya benda. Jadi kata benda itu lebih daripada benda. Jadi tidak semua kata benda itu pasti benda, dan kata benda tidak identik dengan benda ya. Jadi ada jenis kata-kata lain yang bukan benda tapi dia tergolong dalam kata benda ya. Nah, lalu gimana cara kita mengetahui atau gimana kita mencirikan bahwa kata itu termasuk kata benda ya? Karena memang tidak mesti benda. Baik, sini saya mencoba untuk memberikan triknya atau cirinya supaya kita bisa mengetahui sebuah kata itu kata benda atau bukan. Caranya adalah kata tersebut dapat dimiliki ya. Gimana caranya? Otomatis caranya adalah dengan diuji dengan menggunakan possessive adjective ya, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kepemilikan atau kata kepunyaan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti my yang artinya ku, atau your yang artinya mu, atau yang lainnya lagi, karena ada lain lagi dalam possessive adjective, yaitu ada her, ada his, ada their, ada our, ada juga its ya. Baik. Nah, gimana sih cara mengetesnya ya? Kita coba ya. Baik. Contohnya di sini adalah buku, di mana dalam bahasa Inggris itu adalah book ya. Ini memang benda dan dipastikan ini pasti kata benda. Cuman kita dalam hal ini ingin menguji dengan trik ini. Oke, book kita awali dengan kata my di sana ya, possessive adjective ya. Dan ini adalah frase yang bisa dipahami ya, yang artinya adalah bukuku. Nah, berarti
ini adalah bisa dimiliki ya, karena buku ku itu yang punya ya, bisa dimiliki, buku ku punya ku ya, dan karena bisa dimiliki maka dipastikan buku itu kata benda ya. Nah sekarang kita coba tes ya sebuah kata yang bukan benda ya, yang bukan benda. Contohnya apa ya? Contohnya adalah misalkan perasaan ya. Perasaan ini bukan benda, maka tidak kelihatan ya. Dalam bahasa Inggris adalah feeling ya, itu perasaan dalam bahasa Inggris. Coba kita masukkan kata my di sana menjadi my feeling. Bisa dipahami ya, karena ini adalah artinya perasaanku. Bisa ya, artinya bisa dimiliki ya, perasaan punyaku ya. Dan karena perasaan ini bisa dimiliki, dipastikan ini adalah kata benda. Jadi feeling itu adalah kata benda. Baik, kita lanjutkan. Tentang penggunaan ya, kita membahas noun dalam sisi penggunaannya. Memang banyak sekali penggunaan noun dalam kata benda, tapi yang saya ingin tonjolkan adalah yang paling utama atau yang paling mudah dipahami bagi pemula ya. Saya memberikan yang sederhana saja. Baik, jadi penggunaan noun ini dalam kalimat ini, dia fungsinya menduduki subjek atau objek. Nah, jadi dipastikan bahwa subjek dan objek dalam kalimat itu kata benda. Jadi tidak pernah terjadi subjek dan objek itu diisi oleh bentuk kata atau kelas kata lain ya. Lalu kita simak supaya lebih jelas, kita simak konstruksi atau pola kalimat yang umum, yang sangat akrab dengan kita semenjak kita duduk di bangku sekolah dasar ya. Polanya adalah selalu begini, diajarkan oleh guru. Subjek, predikat, lalu diikuti oleh objek, SPO ya. Nah, ini saya munculkan karena yang saya anggap sangat akrab ya. Sebetulnya ada bentuk yang lebih umum lagi, terutama dalam bahasa Inggris, itu polanya subjek, predikat, complement ya. Jadi objek itu diganti complement karena complement itu lebih lengkap, artinya pelengkap dia. Dan objek itu bagian dari complement. Jadi complement itu tidak hanya objek, bisa kata yang lain ya. Cuman saya mengambil ini supaya lebih akrab ya, lebih familiar, tidak asing ya. Baik, dalam konstruksi ini atau pola seperti ini, slot subjek itu dipastikan isinya adalah kata benda atau noun, dan slot objek pasti juga noun atau kata benda ya. Saya berikan informasi bahwa noun di sini isinya bisa saja lebih dari satu kata ya, jadi tidak single word, bisa saja dia bentuk frase ya, atau beberapa kata. Jadi noun di sini adalah keluarga besar yang isinya bisa saja dalam bentuk single word atau phrase yang disebut juga noun phrase, atau clause ya yang disebut dengan noun clause. Itu semua masih keluarganya noun, gitu ya. Baik, saya berikan contoh seperti supaya lebih jelas lagi, dan ini adalah contoh yang sangat sederhana. Misalkan cars need fuel, di mana cars sebagai subjeknya, lalu need sebagai predikatnya, lalu fuel sebagai objeknya ya. Jadi cars need fuel ya, mobil membutuhkan bahan bakar. Cars di sini dipastikan dia noun karena dia subjek. Lalu objek lalu juga fuel karena dia objek, dipastikan dia kata benda juga atau noun juga ya. Baik, kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Tukimin eats oncom ya. Tukimin makan oncom, di mana tukimin di sini sebagai subjek, lalu eat sebagai predikat, oncom di sini ada sebagai objek. Tukimin dipastikan dia noun karena dia menduduki subjek, dan oncom dipastikan juga dia noun karena dia menduduki objek ya. Jadi ini adalah contoh yang sangat sederhana dari konstruksi SPO dan memastikan bahwa kata benda di sana menduduki subjek dan objek. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke ringkasan ya. Jadi saya mencoba untuk meringkas, menggolongkan kata-kata dalam golongan yang termasuk
kata benda ya. Jadi yang pertama yaitu yang termasuk dalam pronoun ya. Jadi golongan kata yang termasuk dalam pronoun apa aja tuh? Nah, ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, ini adalah pronoun yang masih kategorinya adalah noun atau kata benda. Berikutnya adalah person, dimana ini adalah mungkin nama-nama orang ya. Tejo, Marjuki, Waluyo, Surti, In, nah, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah place, tempat ya. Misalkan ada Bandung, Aceh, Manado, Lombok, dan tempat yang lain misalkan ya. Lalu ada juga living thing atau makhluk hidup. Di antaranya ada cat, lion, bamboo tree ya. Ada lagi yang lain misalkan ada non living things atau ini makhluk yang tak hidup ya atau makhluk mati. Contohnya adalah house, fencer, bag, car. Lalu yang terakhir adalah abstrak. Ini adalah yang tadi ya sama apa? Feeling tadi ya, sama ya, ada love, ada sadness, hobi, dan yang lainnya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh kata benda dalam bentuk pengelompokan ya. Baik, kita lanjutkan ya, saya muncul lagi ya. Kita beranjak ke bentuk kalimat yang lain atau kelas kata yang lain, yaitu adalah adjektif atau kata sifat ya. Nah, kata sifat ini juga sangat sering muncul dalam kalimat pastinya ya. Nah, ketika kita diminta untuk menyebutkan contoh kata sifat, kemungkinan yang akan muncul happy ya, karena memang ini sangat familiar buat pemula ya. Ada lagi misalkan diligent, ada beautiful, ada smart. Baik. Lalu gimana cirinya ya? Seperti tadi halnya dalam kata benda, kita juga punya trik mencirikan gimana dia ketahuan kalau kata benda atau bukan ya. Nah, kalau yang ini kata sifat cirinya adalah dapat didahului oleh kata very ya, yang memiliki makna sangat ya. Oke, ini sementara saya gunakan ini sebagai ciri ya untuk pemula ya. Mungkin untuk yang rekan-rekan yang belajar di tahap lanjut atau di tingkat lanjut, mungkin mengetahui bahwa kata very itu tidak hanya untuk diletakkan di depan kata sifat, tapi juga bisa diletakkan di depan kata keterangan atau adverb ya. Jadi dia sebagai qualifiernya kata sifat, dia juga bisa menjadi qualifiernya kata keterangan atau adverb ya. Jadi sementara ini ya, karena memang dalam bahasa Inggris itu memang banyak jenisnya, artinya kalau diterangkan secara detail akan banyak ya. Jadi dan ini pun tidak semua ya. Jadi ya sebagian besar lah bisa dikatakan begitu, bisa dipasangkan dengan kata very ya. Kita tes ya. Contohnya di sini ada kata happy tadi yang artinya adalah senang. Ketika kita coba masukkan kata very di depannya, ini nyambung ya, very happy. Kenapa? Karena bisa dipahami yang artinya sangat senang. Begitu juga dengan kata diligent, yang artinya rajin, lalu disandingkan dengan kata very, ini juga nyambung ya. Frase ini bisa dipahami karena artinya adalah sangat rajin. Berikutnya ada kata smart yang artinya cerdas. Lalu kita tes masukkan kata very di sana, ternyata dia nyambung ya, bisa dipahami yang artinya adalah sangat cerdas ya. Ini adalah contoh cara mencirikan kata sifat. Baik, lalu kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya, masih tentang adjektif atau kata sifat, di mana kita akan membahas tentang penggunaan atau fungsinya dalam kalimat. Baik, fungsinya adalah menerangkan noun atau kata benda ya. Jadi itulah fungsi kata sifat ya. Dia menerangkan kata benda ya. Saya berikan contoh di sini agar lebih jelas ya. Contoh yang saya berikan di sini ada dua jenis atau dua kategori. Yang pertama dalam bentuk frase ya,
atau phrase di sini ya. Nah, saya beri contoh pertama, kalimat pertama atau frase pertama itu di sini awalnya ada kata water ya, dan ada kata hot, menjadi hot water. Ini hot water ini jadi frase ya, noun phrase ya, ini frase kata benda ya. Nah, kita telisik di mana water ini sebagai nounnya, kata bendanya, lalu di sini hot adalah sebagai adjektifnya. Karena adjektif fungsinya adalah menerangkan kata benda, maka hot di sini sebagai adjektif dia menerangkan water sebagai kata benda. Jadi hot di sini menerangkan water. Air yang mana? Air yang panas. Jadi panas itu menerangkan air ya. Air yang gimana? Nah, air diterangkan oleh panas. Air yang panas ya. Baik, jelas ya. Lalu berikutnya adalah kata father. Father ini adalah ayah ya. Lalu diawali dengan artikel ya, ada artikel yang menunjukkan seorang, atau ini menunjukkan single ya, atau singular, tunggal ya, seorang ayah, a father. Lalu ada muncul kata good di sana ya, menjadi a good father. Nah, father di sini adalah kata bendanya ya. Lalu good di sini adalah adjektifnya atau kata sifatnya ya. Nah, seperti tadi, adjektif menerangkan kata benda, maka good di sini dia menerangkan father, ayah. Seorang ayah yang gimana? Ayah yang baik. Jadi baik di situ adalah menerangkan ayah ya. Jelas ya? Ini adalah dalam bentuk frase atau phrase. Kemudian saya berikan contoh dalam bentuk clause atau clause, di mana contoh kalimatnya atau clause-nya begini. Jukri is handsome ya, sederhana sekali. Nah, di mana Jukri di sini adalah sebagai nounnya dan handsome di sini adalah sebagai adjektifnya. Lagi-lagi adjektif menerangkan noun, maka handsome di sini menerangkan Jukri ya, karena Jukri sebagai kata bendanya ya. Nah, handsome di sini menerangkan Jukri karena handsome adjektif dan Jukri kata benda ya. Jelas ya? Baik, ini adalah fungsi dari adjektif ya, dan ini adalah tentang adjektif ya. Saya berikan sederhana, sangat sederhana dan singkat. Kita lanjutkan ke kelas kata berikutnya ya. Rekan-rekan semua, demikian untuk pembahasan tentang kind of speech untuk subtopik bahasan tentang noun dan adjektif. Kita lanjutkan untuk subtopik berikutnya, masih tentang kind of speech, yaitu subtopik tentang verb dan adverb di video part 2 ya. Baik, semoga ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Selamat belajar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon didukung channel ini untuk sama-sama kita meraih manfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.